Kalau hal terpenting menurut saya yang bisa timbul dengan gemar membaca adalah kemampuan berpikir kritis itu jadi meningkat. Nah, kemampuan berpikir kritis itu menjadi filter kita untuk ketika mengkonsumsi banyak sekali konten yang masuk ke kita, termasuk juga semua hal yang masuk ke kita. Begitu kita biasa berpikir kritis, ketika ada misalnya nih misalnya ya, contohnya kalau ada penipuan online, kita sudah terbiasa berpikir bertanya, ini bener nggak sih? Nah, kalau nggak biasa berpikir kritis, semua ditelan mentah-mentah, akhirnya jadi korban. Ya, disuruh klik ya klik aja, disuruh kasih password dikasih password, kasih pin, akhirnya uang di banknya hilang semua. Ini contoh paling gampang. Nah, menurut saya karena kemampuan literasi masyarakat Indonesia masih sangat minim, kemampuan berpikir kritisnya masih sangat rendah, ke depan sih akan makin banyak lagi korban-korban penipuan yang dilakukan secara digital. Ini yang harus diwaspadai betul. Dan ini mengerikan. Sekarang di-fake apalagi gitu. Nah, orang-orang tua terutama jadi korban, tapi anak muda juga banyak. Dan terutama online scam soal hubungan asmara. Anak muda lagi gelisah, dia lagi kepengen menemukan cinta, tahu ada yang DM dia, kelihatannya ganteng, Kayaknya putih. kerap perhatian, Banyak kayak gitu. percaya, di grooming. Nah, ada yang korban uang, ada juga jadi korban pelecehan seksual. Anak kecil pun jadi korban. Bisa saja. Jadi ngaku orangnya umurnya sebaya, 10 tahun, 12 tahun. Ternyata ini pedofil. Iya, Dia benar. meng-grooming terus-menerus, lama-lama diajak ketemuan. Iya. Nah, ini kan kasus-kasus semacam ini akan bisa terjadi ke depannya nanti. Yang kemarin tuh ada baru kejadian ya, dia mau ke Pakistan katanya. Iya. Dan dicegah sama imigran ini. Kantor kantor imigrasi, imigrasi ya. ya. Itu. Saking ininya, saking cintanya ke saking Disuruh sama pacarnya ke sana. Terus Pacar virtual. virtualnya. Oh my God. Terus nggak dibayarin ternyata. Katanya nanti diganti, pas udah nyampe. Tapi itu kan bisa jadi korban perdagangan manusia. Sampai di sana organnya diambil semuanya, dia dibunuh aja. Sekarang kan banyak sekali. Ginjal harganya mahal sekali. Betul. Nah, ini kayak gini kalau kita nggak didik anak-anak kita berpikir kritis, ya jadinya jadi gampang jadi korban. tapi optimis Mbak Yani dengan kondisinya masih optimis kan? Tadi kan 10 tahun. Tapi dengan Optimis tapi harus realistis. Optimis. Kalau cuma optimis aja, kita nggak akan melakukan sesuatu. Tapi kalau realistis, kita harus melihat juga bahwa banyak upaya-upaya harus dilakukan. Kita harus terus menyadarkan pemerintah agar programnya betul-betul menyasar kayak gini nih. Pemerintah harus melakukan apa? Edukasinya akan seperti apa? Campaign publiknya akan seperti apa? Jadi uang rakyat ini jelas betul-betul untuk melindungi rakyat. Gitu. Mbak ini kan tadi udah menyebut tentang partai politik gitu ya, tentang sistem pemilu kita gitu. Apakah menurut Mbak Yeni demokrasi suara terbanyak pada hari ini tuh masih tepat dengan keadaan kita? Karena kan popular vote ini yang sebenarnya juga akhirnya mencengkram partai untuk menjadi pragmatis, yang ditaruh orang-orang terkenal, selebritis supaya menggait suara kan, tanpa memikirkan kemampuan mereka gitu. Soal kemampuan nanti aja deh, yang penting partai gue menang dulu gitu. Gimana Mbak Yeni? Sebetulnya kalau kita lihat ya, popularitas mungkin bisa membuka pintu, bisa membuat orang merasa lebih dekat, tetapi ketika tidak ada substansi, maka juga sama kok, banyak kok artis-artis nggak terpilih. Ini contoh gampangnya gitu. Kalau dulu awal-awal ketika artis-artis baru mulai maju, memang ya fenomena pokoknya yang penting terkenal. Nah, tapi sekarang kita lihat kok banyak juga nama-nama besar tumbang. Karena ada faktor-faktor lain yang membuat orang mau memilih. Apalagi kalau sudah terkenal, artis katakanlah, terus sudah terpilih sekali, terus mau jalan lagi 2 kali, tapi dia nggak pernah ngopeni, nggak pernah memperhatikan dapilnya. Udah itu jarang tuh kepilih. Nah, demikian juga yang kampanye-kampanye populis, tapi ternyata janji-janjinya tidak terrealisasi. Itu juga belum tentu terpilih lagi. Jadi artinya, kalau saya sih lebih baik tetap dengan suara terbanyak. Kenapa? Itu memastikan bahwa haknya rakyat betul-betul didengar. Suaranya rakyat betul nih. One vote, one man, one vote.
Pemilihan Artinya langsung. siapapun ya yang siapapun dia, mau dia pejabat, mau dia artis, mau dia rakyat biasa, tukang beca, haknya sama. Tapi Dia kalau bisa dengan menentukan jalan negara. proporsional terbuka seperti ini kan fungsi partai makin Nah, kecil. tetapi yang harus direformasi adalah partai politik. Sistem pencalekannya. Siapa yang ditaruh di dapil, ya itu kan kadang-kadang tergantung swastanya, suka-suka partai, dan kemudian semuanya sangat tergantung kepada keputusan dari ketua umum, siapa yang dekat dengan ketua umum dan yang punya uang. Iya. Nah, jadi menurut saya yang harus diedukasi juga masyarakatnya. Jangan kamu terpilih hanya mengorbankan 5 tahun ya waktu kita sebagai bangsa hanya gara-gara dikasih uang 200.000. Menurut saya edukasi itu paling penting. Nah, Berarti boleh dong masuk kampus lagi kan dulu sempat dihilangkan tuh politik nggak boleh masuk kampus. Karena sekarang pendidikan politik yang ada di masyarakat tuh baru sekedar untuk cara menyoblos, cara membuka kertas suara gitu kan. Dulu zamannya Pak Yusuf Daud ya. Daud Yusuf kan politik nggak boleh masuk kampus gitu kan. Karena bicara pendidikan ini masyarakat harus diajarkan tentang politik praktis juga. menurut saya sih nggak ada masalah ya. Justru kalau kemudian ada area-area yang seolah-olah steril dari debat politik, itu kemudian orang akan masih cari-cari di tempat lain. Orang Indonesia kan banyak caranya, dia bisa transpose dari tempat-tempat lain. Nah, problemnya adalah ketika sesuatu tuh nggak boleh, ya itu kan niatan yang harus kita pertanyakan. Kenapa sih nggak boleh masuk ke kampus? Apakah karena mau melakukan kooptasi? Yang terjadi kan itu. Nah sekarang kita juga lihat bahwa rata-rata kampus juga memang sangat-sangat dalam tanda kutip mandul, ya. Karena rektor memang dipilih oleh menteri, 30% suara menteri masih menentukan siapa yang nggak jadi rektor. Nah ini problem terbesar di Indonesia itu adalah apa? Akuntabilitas. Nah ini yang harus kita dorong, gitu loh. Jadi berefek ke integritas. Orang Indonesia itu kalau nggak ada orang, dia melakukan hal-hal yang negatif. Kalau ada orang, dia ingin tampil soleh, dia ingin tampil alim, dia ingin tampil baik. Begitu nggak ada orang, wah kelihatan aslinya. Nah yang harus terus kita gemakan di publik adalah, nggak ada orang, ada yang lihat loh yang di atas. Ada netizen loh. Bukan netizen gitu loh. Bukan cuma netizen. Kalau apes gitu lah ya. Apes kamu bisa kena netizen. Tapi di luar itu semua. Orang Indonesia itu kan instan ya maunya ya. Yang ada sekarang. Urusan dosa belakangan lah. Iya. Urusan dosa nanti aku tinggal umroh, tinggal haji. Kayak seolah-olah dosanya terhapus. Salah. Salah itu kan pemahaman semacam itu. Nggak bisa kemudian dicuci. Begitu saja. Nah, jadi nggak apa-apa masuk penjara. Ntar kalau dari penjara bangun masjid aja. Udah selesai, persoalan udah selesai. Masuk politik. Sebenarnya menjadi ironi ya Bu, di tengah ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya nomor 1 disebut. Keuangan yang Maha Esa. Saya lihat bagaimana. Tapi begini ya, maksud saya ini bukan cuma fenomena yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat di luar negara, misalnya paling jauh lah, yang jaraknya jauh, Amerika, kita melihat juga. Orang Amerika itu sangat-sangat bertuhan, sangat-sangat religius, sama kayak orang Indonesia deh. Iya, betul. Jauh lebih religius dibandingkan orang Eropa. Iya. Orang Eropa malah banyak yang nggak percaya Tuhan. Iya. Orang Amerika, aduh. Karena sebagian besar adalah Judeo Christianity ya, culture-nya ya. Nah, di sana banyak yang ke gereja, ya mayoritasnya gereja Kristen biasanya. Ada juga muslimnya 5%. Tapi sangat-sangat religius juga, sama kayak Indonesia. Tapi problemnya juga sama kayak Indonesia. Ketuhanan yang Keuangan yang Maha Esa. Jadi kadang-kadang apa yang dikhotbahkan di gereja, apa yang dikhotbahkan di masjid, ini nggak sinkron dengan apa yang dipraktekkan di masyarakat. Ini dulu deh yang perlu kita beresin. Artinya apa? Akuntabilitas. Jadi Kementerian mana yang ngurusin ini ya? Enggak, logikanya soalnya semuanya bisa dicuci, uang bisa dicuci, dosa bisa dicuci. betul. Nah kita harus mendidik masyarakat agar nggak bisa menerima, nggak bisa menerimanya semua. Mungkin kalian berpikir susah banget sih, nggak bisa. Nggak boleh pesimis begitu. Kenapa saya tetap optimis? Kenapa gini? Kita yang ngalamin 10 tahun yang lalu orang Indonesia tuh nggak bisa antri loh. Ya. Iya. Sekarang udah bisa antri. Bisa.
budaya 10 tahun yang lalu peradaban. WC kamar mandi di ruang-ruang publik kotornya luar biasa. Sekarang lumayan bersih. Bahkan ada menteri Malaysia sampai komentar soal itu. Malaysia kalah dari Indonesia airportnya bersihnya. Begitu. Transportasinya juga lebih baik. Artinya apa? Walaupun memang banyak hal-hal yang buat kita kemunduran, kemajuannya juga banyak. Artinya kita jangan berharap kemajuan yang instan. Tetapi kemajuannya harus bertahap dan harus dilakukan bersama-sama. Ditumbuhkan kesadarannya. Tapi ternyata mampu kok. Rakyat Indonesia bisa kok. Bisa jadi ingat itu kereta api. Nah, tapi di tangan Pak Jonan berhasil sekali itu mengubah peradaban dia lebih baik. Rivi tadi udah mau Kita Itu memainkan silakan. Udah beda topik sih. Tapi kalau yang ini tapi enggak, nyambung. tapi soal kereta api ya, kita bedah dulu yang dilakukan Pak Jonan apa. Ya betul. Kan gitu kan. Yang dilakukan Pak Jonan itu adalah memanfaatkan teknologi. Apa sih? Orang kalau mau naik kereta, KTP-nya harus sesuai dengan karcis. Sehingga orang jelas identitasnya. Begitu identitas jelas dan dipasang CCTV. Lalu kemudian kulturnya di kereta api dibenahi untuk melayani. Kan gitu kira-kira. Nah begitu orang ketahuan ini, kalau misalnya Yeni naik kereta, Ganti nama kemudian ganti nama Sisi. ganti nama Sisi nggak bisa. Itu yang pertama itu kan. Iya. Nah kalau kemudian ada kecopetan di situ Kepala. bisa kedetek. Oh. Jangan jadi teknologi. Kuncinya untuk Indonesia ke depan adalah penggunaan teknologi yang tepat guna. Apa? Misalnya sertifikat rumah, itu sertifikat tanah sering dipalsuin. Harus pakai teknologi. Pakai apa? Pakai blockchain. Blockchain itu membuat pencatatan tercatat di semua lini kira-kira. Ada ledgernya itu kan. Sehingga nggak bisa nih di kamuflase. Terconnected. Terkoneksi. Nah, jadi Probability. itu ke depan harus begitu. Harus pakai teknologi, baru bisa. Karena teknologi itu menjadi orang ketiga yang akan mengawasi kita. Di situ akan tercipta akuntabilitas. TV? Tuh. Dan kayaknya Pak Jonan juga senjata utama dia tegas sih Bu Yasa. Berani melawan. Terus membahas tentang optimis ke depan tadi itu Bu. Mungkin Mbak ini kalau melihat optimis ini tuh harus sampai sejauh mana sih? Karena kan kondisi yang kita bahas semua tadi itu somehow adalah juga karena Indonesia lagi di masa bonus demografi gitu saat ini. Dan masih sering dijual kalau ini baru akan terjadi padahal kita udah setengah jalan. Karena kan mulainya 2012, berakhirnya itu puncaknya 2035, 2040. Ini kan bisa antara bonus, bisa antara manfaat atau malah petaka gitu ke depannya nanti. Kalau dengan kondisi yang ada sekarang saat ini, dari Mbak Yeni melihatnya udah on track belum sih kita gitu dengan pertumbuhan ekonomi yang 5%-an terus gitu, sedangkan Cina dulu ketika 10 tahun pertama bisa 9,5, Korea Selatan bisa 9,2, kita Pernah 12%? kita Pernah 5, 12% juga Cina. iya, pokoknya rata-rata 10 tahun pertama itu 9,5, Korea Selatan 9,2, Indonesia 5, sekitar 5 gitu. Dan sekarang nih 5 dianggap angka yang udah oke gitu, padahal untuk standarnya kan dari Bank Dunia tuh 6-7%. Ini serem nggak sih Bu ke depannya gitu? Meski tetap beroptimis gitu ya, tapi ke depannya Iya, atau terlalu prematur karena pemerintahan baru yang saya untuk menilai. Enggak, memang ada angka-angka dasar harus dipenuhi, yang harus dipenuhi untuk bisa mencapai tingkat kesejahteraan tertentu. Jadi setiap 1% economic growth, pertumbuhan ekonomi itu akan menciptakan, saya lupa berapa juta lapangan pekerjaan. Jadi ketika itu tidak tercapai, economic growth-nya, pertumbuhan ekonomi, ketika pertumbuhan ekonomi tidak tercapai, maka penciptaan lapangan pekerjaan ini juga tidak akan tercipta. Kalau itu yang terjadi, yang ada adalah generasi yang cemas, generasi yang frustasi. Udah sekolah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya jadi pengemudi ojol juga gitu. Bersaing dengan mereka yang lulusan SMA. Yang lulusan SMA-nya lebih frustasi lagi. Iya betul. Nah, ini yang terjadi menurut saya, bahayanya itu. Jadi tidak menjadi generasi yang produktif, tetapi generasi yang malah jadi tersia-sia. Karena tidak bisa tercipta lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan bisa tercipta gimana caranya? Kan itu pertanyaannya. Iya. Yang pertama iklim usahanya harus baik. Betul. Di sini orang yang mau investasi, dia tahu bahwa kalau saya naruh uang di sini, katakanlah 100 juta dolar, jelas nih bisa balik. Nggak diganggu oleh kos-kos yang nggak jelas, nggak ada pungli, kemudian ngurus perizinan susah, diganggu premanisme, lalu kemudian
pejabat pemerintahnya, kalau saya mau bawa pekerja, saya diperesin pekerja saya. Ketika ongkosnya sangat tinggi, orang malas investasi di Indonesia. Begitu orang nggak mau investasi di Indonesia, nggak ada pabrik yang dibuka misalnya, ya nggak ada tercipta lapangan pekerjaan. Ya, bisa. Bahaya kan? Perusahaannya tutup semua. Sekarang yang kita lihat kan, perusahaan-perusahaan banyak tutup, pabrik-pabrik banyak tutup, pindah semua ke Vietnam. Vietnam ada masalah sedikit langsung ditangkap. Kalau ada masalah yang mengganggu iklim usaha ini, gitu kan. Indonesia pengusaha harus berjuang sendiri, susah banget. Dan ini semua dari atas ke bawah, mau pengusaha besar sampai UKM, UMKM harus berjuang sendiri. Mas, betul sekali. Kan? Jangan takut untuk bersuara saat ini ya. Memang ada yang mengatakan bahwa, aduh nanti kalau saya ini didatengin nih sama, sekarang ini suasananya sangat mencekam. Didatengin, atau dikerjain, dilaporin ke polisi, dicari-cari kesalahan dan lain sebagainya. Tapi kita lihat deh, saat ini ya, begitu ada orang-orang yang berani bersuara, yang lainnya ikut. Nah, ada kekuatan dalam jumlah. The strength in number. Itu kan ininya, istilahnya. Jadi, begitu makin banyak orang bersuara, nggak bisa dilibas. Nah, kalau cuma satu orang ya memang gampang, langsung dipalu aja, tag, udah selesai. Tapi ketika yang bersuara ini 1.000 orang, sulit. Nah, jadi rakyat jangan diam. Harus mulai, dan orang-orang terdidik juga jangan pasrah, jangan hanya menikmati kondisi yang ada. Oke, elit memang sangat diuntungkan mungkin ya, sedang menikmati. Mereka bukan orang-orang yang price sensitive, jadi harganya berubah juga mungkin nggak terlalu terimbas. Tapi kan suasana negatif semacam ini akan berimbas kemana-mana. Iya, betul. Nah, jadi ketika negara kita, kalau kita mau menginginkan pajak kita dipakai secara benar, maka utarakan aspirasi kita, suara kita. Suara satu orang itu berharga. Jangan cuma dipakai pas nyoblos, habis selesai berpikir wah kita nggak punya suara lagi, nggak. Suara itu harus dijaga terus. Nah, kalau kita lihat ya, pejabat itu sekarang ada mentalitas bulinya. Kenapa? Dia akan bersuara lebih keras supaya orang takut. Nah, bully gimana sih cara ngadepinnya? Ya kita harus tegas melawan bully. Bareng-bareng ngomong, aku nggak setuju. Bukan dengan cara mengadakan revolusi, bukan. Tapi dengan menyuarakan apa yang kita mau, aspirasi kita. Saya nggak setuju pajak saya dipakai untuk A, B, C, D, E. Utarakan. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4. Semua kalau makin banyak, mau nggak mau akan mendengar. Kalau ngomong cuma 1 ya berat. Orangnya pasti langsung kemudian didatangi, mohon kontennya dihapus, kan gitu kira-kira. Tapi begitu banyak akan berbeda. Gitu. People's power. People's power itu harus betul-betul bukan cuma sekedar ekspresinya revolusi menurut saya. Karena kalau sudah seperti itu sudah ekstrim. Dan akhirnya kemudian terjadi adalah terlalu damaging. Kerusakannya terlalu besar. Sebelum itu terjadi, kita bagaimana caranya meminta agar anggota DPR, orang-orang yang mewakili kita, suara yang kemarin kita coblos, dan pejabat-pejabat yang memang kita pilih di sana, itu mendengar suara kita. Dan jangan khawatir, kalau jumlahnya banyak dengar kok. Ada kekuatan di masyarakat. Tuh. Maya? Iya, tadi Mbak Yani kan kurang lebih kayaknya ada 3 kali lah menyebut soal reformasi partai kan. Mbak Yani. Asumsi saya itu menjadi hal yang urgent. Hari ini harus dilakukan. Cuman siapa nih yang bisa ngedrive itu duluan? Apakah tadi kembali lagi kepada solidaritas masyarakat dulu untuk meminta bahwa harus ada reformasi partai, atau sebetulnya hari ini bisa juga dilakukan secara inisiatif oleh pemerintah gitu untuk melakukan reformasi partai gitu. Karena kalau kita bicara soal reformasi partai, narasi itu sebenarnya udah ada dari beberapa pemerintahan yang lama juga. Mereka bisa berlindung melalui istilah PAW ketika ada anggotanya yang mungkin nakal atau seperti apa. Tapi esensi dari reformasi ini kan yang perlu kita definisikan dulu apa yang harus kita reformasikan dari partai. Nah, menurut Mbak Yani seperti apa reformasi yang harusnya berjalan ke depan? Iya, menurut saya yang harus sebenarnya adalah struktur insentif kita dalam berbangsa dan bernegara ini. Kalau bisnis kan begitu tuh. Insentifnya apa nih? Nah, partai dia harus diberikan insentif bahwa kalau dia betul-betul mencalonkan orang-orang yang benar, dia akan dapat banyak suara.
Tapi kalau dia mencalonkan orang-orang yang nggak benar, suaranya akan turun. Nah, siapa yang bisa memberikan insentif itu? Masyarakat. Masyarakat jangan milih orang-orang yang track record-nya jelek. Masyarakat jangan menggadaikan suaranya hanya pas pemilihan dikasih 200.000 langsung nyoblos si A tanpa tahu track record-nya. Masyarakat harus betul-betul kritis. Nah dari situ partai akan belajar. Ini kan demand and supply. Ya, wah yang ini ternyata nggak laku nih. Walaupun dia bagi-bagi, rakyatnya pintar. Rakyatnya semua diambil uangnya, tapi dia nyoblosnya sesuai hati nuraninya. Nah, itu yang harus kita edukasi. Susah nggak sih untuk mengedukasi rakyat supaya nggak ngambil uang? Susah. Kenapa? Karena rakyatnya susah. Uang 200.000 itu besar. Tuh, jangan gitu. Apalagi 500.000 yang berani ngasih sampai segitu. Berat, ya kan? Tapi yang bisa kita edukasi adalah ambil aja uangnya. Coblosnya sesuai hati nuranimu. Ini anekdot ya, Mbak ya? Ini anekdot aja sih. Apakah jangan kita perlu sistem yang diterapkan di beberapa korporasi gitu, kita perlu ada mid-year review nih buat anggota dewan nih, atau annual review Bagus nih, sekali. Jadi Bagus jelas sekali. tuh nanti secara by digital kan, oke mid-year review partai A di anggota dewan. Menarik Iya. banget Betul. itu. Ini perkara Luar stamina. negeri ya. Betul. Ini perkara stamina sih. Yang lebih punya stamina untuk terus mengawal agenda-agenda macam ini siapa? Rata-rata kan aktivis nih, ya kan? Itu kelas juga nggak sih? Pasti kos. Kelas menengah. Iya. Nah, kelas menengah sekarang udah ngerasain betul kegencet. Biasanya dari situ. Biasanya perubahan memang datangnya dari kelas menengah. Kalau dari kelas ekonomi terbawah, mereka sudah nggak ada waktu, mereka sudah fokus untuk gimana caranya dapat penghasilan bisa makan sehari-hari. Nah, sekarang kelas menengah udah turun kelas udah 9 juta. Udah gerang, sudah marah. Ini momennya kalau mau mendiktekan ada perubahan. Tapi ya semua baliknya ke kita. Kalau kita nerimo, kondisi tidak akan berubah. Kita harus nerimo apa enggak, Bu, saat ini? Kalau saya sih nggak nerimo. Kan bisa kelihatan dong dari konten saya nggak nerimo. Makanya ada konten ini, ada ruang diskusi Ada ruang ini. podcast. Saya sih nggak mau nerimo, tetapi saya juga nggak diem aja. Saya tetap berdialog, saya tetap ngingetin dengan cara saya. Pejabat-pejabat yang saya kenal, saya coba ingatkan di belakang layar, saya kasih pesan, ya kan? Tapi di luar itu saya juga mengedukasi masyarakat untuk mengerti haknya dia. Semua orang punya hak untuk mendapatkan layanan terbaik dari birokrasi pemerintah. Setiap orang punya hak untuk bisa merasa aman di rumah kita, rumah besar kita yang namanya Indonesia ini. Semua orang punya hak untuk bisa hidup secara makmur dan sejahtera. Yuk kita minta hak kita. Nah itu harus dituntut. Gak akan dikasih kalau nggak dituntut. Nih Ya, Bu, ya. udah mau menuju Akhir. detik-detik Mungkin proklamasi. aku terakhir sih Proklamasi. sedikit. Pengen ini sih, Bu. Tadi kan kita udah banyak banget refleksi kemerdekaan nih, Bu. Kita udah 80 tahun dan rasa-rasanya satu meja ini sepakat Indonesia ini nggak baik-baik aja saat ini gitu. Ini buat mungkin pesan juga, Bu, ke generasi yang mungkin lebih muda lagi dari kita, para Gen Z, yang mana mereka cenderung ketika menghadapi masalah solusinya kabur Iya. gitu kan, ke luar negeri gitu. Nah, menurut pandangan Ibu yang kan rasanya Ibu relasi di luar negerinya sudah sangat inilah gitu, Bu. Jadi menurut Ibu ketika kita dihadapkan dengan situasi yang pemerintahnya juga kita agak pesimis gitu kan, tetapi kehidupan Tapi di ekonomi mata dunia kita juga kayaknya sulit. Keren banget gitu. Di Karena mata pertumbuhan dunia, ekonomi kita Iya. cukup tinggi tinggi, tapi kan itu dibandingkan negara tetangga. Memang negara tetangga kita kan udah kaya. betul. Karena kita juga lagi di Jadi masa sabar ya. Iya. Mau gitu Gen Z. Kira-kira menurut Ibu apalah yang harus pesan apa buat kita nih yang muda-muda yang perlu kita tanamkan nih di diri kita bahwa masih ada nggak sih optimisme itu dan apakah cara menumbuhkannya dengan kita memang kabur keluar gitu atau seperti apa, Bu, yang harus kita ini Oke. kan? Satu kalimat kalau buat saya. Don't just demand change, but be the change. Jangan hanya menuntut ada perubahan, tapi jadilah orang yang mau mengubah dan orang yang mau berubah. Nah, kita nggak mau korupsi. dulu nggak sih? Ya elah. Sebuah tagline. Itu kata-kata situ. Berubah. Kita nggak mau ada korupsi. Yang mulai dari diri kita sendiri. Kita jangan hal-hal kecil sih sebetulnya gitu ya, hal kecil aja. Kita jangan mau terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, walaupun menjanjikan. Mau ada
proyek kayak mau ada apapun kayak mau ada kongsi dengan pemerintah, kalau diminta untuk kasih kickback nggak mau. Berat nggak? Berat. Benar. Saya pernah mengalami itu. Jadi berat sekali. Tetapi dari situ yang akan kita dapatkan adalah rasa hormat dari mereka. Mereka tahu, oh ini nggak bisa aku ajak main-main. Tapi barang yang ditawarkan punya kualitas. Ya. Nah, jadi kita sendiri harus mau mengerem nafsu kita sendiri. Ya, jangan kita juga ingin berpikir instan. Kalau kita berpikir instan, semua orang berpikir instan, akhirnya rusak-rusakan. Kan Pareto Principle gitu ya. Jadi Pareto. ya rusak-rusakan. Kalau semua orang mau mikirkan hanya kepentingan dirinya sendiri, yang lain jadi korban dong. Semua orang begitu, kita pun suatu saat akan jadi korban. Tapi kalau semua orang mau menahan diri, oh kalau aku melakukan tindakan negatif kayak gini, tetanggaku jadi korban. Kalau aku merusak-rusak vandalisme di jalan, yang jadi korban kan sekampung. Ini gampangnya gitu. Kalau aku nendang-nendang fasilitas umum atau lempar-lempar batu ke kereta atau apa, yang jadi korban masyarakat. Nah semua itu harus mengubah dirinya. Barulah kita akan mendapatkan pimpinan-pimpinan yang baik. Selama kita sendiri masih suka kacau, masih suka malas-malasan, hanya bisa menuntut, kita tidak akan bisa mendapatkan tuntutan kita. Itu sih menurut saya. Jadi mulai dari kita. Be the change. Jadilah perubahan itu sendiri. Jadi nggak apa-apa keluar negeri, Bu. Nah, tetapi keluar negeri, apa-apa dong. kalau untuk healing, untuk kumpulin stamina lagi, dan untuk belajar dari bagaimana negara-negara lain bisa mengorganisir dirinya sendiri, mengorganisir masyarakatnya, nilai-nilai apa yang dari masyarakatnya, sehingga kok bisa jadi negara maju, itu boleh. Boleh banget. Belajar dari Jepang. Masyarakatnya jujur banget. Iya, betul. Saya di Jepang, dompet saya jatuh, ya, di salah satu tempat permainan yang sangat ramai di Disneyland. Ya, dompet saya jatuh di Disneyland. Disneyland itu kan berapa ribu orang Iya. yang datang, ya, ke sana sehari. Besoknya masih ada, duitnya utuh semuanya itu. Wow. Nah, bayangin, karena di sana budayanya adalah sesuatu yang bukan hakku nggak boleh ku ambil. Ditiru banget. Kan balik ke orangnya masing-masing. Aku nggak mau kotaku kotor, berarti aku nggak boleh nyampah. Iya. Balik lagi ke orangnya masing-masing. Nah nanti pejabatnya, kalau dia tidak ikut suasana kolektif itu, dia malu sendiri. Kalau semua masyarakat udah bersih, pejabatnya kotor, kira-kira kepilih nggak bakal lah. Iya, betul. Kan kira-kira gitu. Ini mulai dari kita sendiri aja. Tapi kayaknya gini Mbak, realitas sosialnya mungkin berarti kan versi rakyat ini, kitanya ini harus, SDM ini harus berbenah. Saya pikir berbenahnya tuh mungkin kalau buat saya, gimana kita jadi diri sendiri, mau di rumah, di keluarga, di realitas sosial, misalnya di ruang publik, di sosmed gitu. Kadang kan sekarang di sosmed ganteng banget, tapi pas ketemu aslinya, jadi sebenarnya saya pikir kita tuh nggak jadi diri sendiri di semua area. Itu Kalau akuntabilitasnya nggak ada. Saya pikir kita harus ngajak, kita berbenah diri bahwa kita satu di semua area, gitu. Jangan kita berbeda-beda. Gitu sih. Jujur dalam semua dimensi Satu kehidupan. diri di semua. Iya, jangan di sosmed ganteng banget, di ruang publik ya keren, pada pulangnya di mana? Karena maunya yang instan. Dia karena maunya Filter sampai mengelabui. Dia mau instan. Dia pikir kalau dia Beli fisik loh, Mai. Beda ya? Oh, pencitraan. Citra. ya itu tadi kita kan sangat memberikan penekanan pada bungkus, tapi bukan isinya. Iya. Padahal yang namanya lemper, arem-arem, yang paling penting isinya, Iya, betul. bukan bungkusnya. Bungkus penting juga karena membuat orang akan membeli. Iya. Tapi kan isinya lebih penting lagi. Tapi kalau boleh nambahin ya, masyarakat di Jepang maupun di Cina, akhirnya itu udah menjadi budaya. Kayak di Singapura juga, mereka buang permen karet, buang sampah. Awalnya nggak begitu, tapi sekarang udah menjadi budaya. Karena penegakan hukumnya jalan. Jalan, betul. Masyarakatnya takut pada hukumnya, karena begitu mereka melanggar langsung. Kalau sekarang Ada polisinya konsekuensi. lebih kejam ke masyarakat. Malah justru menganjurkan supaya bisa mengkolek, kan kira-kira begitu. Iya. Betul banget. Itu salah satu kunci kok di semua ini. Jadi bukan cuma solidaritas, tapi ketegasan hukum itu yang paling kunci. Jadi Begitu ada ketegasan, bahkan dalam keluarga ya. Iya. Jadi kalau ditangkap jangan lagi bisa kena serangan jantung dong ya gitu.
Kalau ditangkap jangan Jadi kalau ditangkap jangan minta amnesti. Dihadapilah konsekuensi gitu ya. Buru-buru Tapi banget. benar banget. Jadi menurut saya kanker terbesar di Indonesia adalah penegakan hukum yang sangat lemah. Jadi hanya tajam pada yang di bawah tapi tumpul pada yang di atas. Itu kanker terbesarnya. Nah ini harus diamputasi dulu nih. Penegakan hukum harus dikuatin dulu. Berarti dia kelebihan gula karena dia diabetes. Ibu, ini kita udah masuk ke penutupan terakhir Bu, untuk menutup sesi podcast Luncheon Story kita hari ini. Bu ini mungkin ada closing kali ya Bu ya, yang bisa menyimpulkan diskusi kita hari ini khususnya memaknai kemerdekaan di bulan Agustus ini. Silakan Ibu. Tadi kita kan membahas soal perubahan, gimana supaya perubahan bisa terjadi di negara kita. Nah, hanya kita yang bisa mengharapkan. Kalau kita berharap perubahan bisa terjadi, maka harus dimulai dari diri kita sendiri. Itu pertama. Tadi kita juga membahas soal hukum. Ini 2 pilar kunci sih menurut saya ya. Pilar utamanya adalah hukum itu harus betul-betul ditegakkan. Nggak usah jauh-jauh deh, dalam rumah tangga aja atau dalam keluarga. Anak kalau biasa dia nangis atau biasa dia main game terus tanpa ada konsekuensi, tanpa orang tuanya ngingetin, tanpa orang tuanya kemudian memberitahu bahwa ini hal yang salah, dia akan tumbuh jadi anak yang tidak mengerti, jadi anak yang bandel dalam istilah masyarakat gitu ya, anak yang tidak berdisiplin. Nah sama juga dalam keluarga besar Indonesia, kalau hukum nggak ditegakkan, maka masyarakat akan belajar semau-maunya. Orang juga akan belajar bahwa saya boleh korupsi asal nggak ketahuan. Nah, yang paling kunci adalah hukum. Jadi 80 tahun refleksi kemerdekaan kita berharap hukum ini bisa ditegakkan, tapi jangan berhenti hanya dari berharap, hanya dengan berharap, tetapi kita harus betul-betul mendesakkan ya kepada pemerintah, kepada masyarakat agar hukum betul-betul tegak. Caranya gimana? Ekspresikan saja. Kita punya senjata kok. Senjatanya apa? Dari sosial media, ekspresi-ekspresi publik, dan lain sebagainya. Makin banyak yang bersuara, makin teramplifikasi aspirasi kita. Boleh tepuk tangan dulu dah. Itu tadi. Kentik. Terima kasih banyak Ibu sudah juga memfasilitasi diskusi. Tempatnya enak ya? Tempatnya enak. Aduh, Baca sembet. Baca di Tebet. Jadi Makanannya makan di Tebet. makan di Tebet, dan saya dengar ceritanya tadi ternyata banyak yang ketemu jodoh di sini. Ya jomblo di luar sana, di sini tempatnya. Sekalian prewed. Oh, Iya, next level ya. iya. Ketemu prewe. Prewed. Sepaket perpustakaan dan Betul. restoran. Ya, itu dia podcast Luncheon Story kita bersama Ibu Yeni Wahid. Nantikan podcast Luncheon Story episode selanjutnya tentunya dengan diskusi yang lebih menarik lagi, dan ini adalah kawan-kawan yang hadir di sini beragam latar belakang. Tentunya nanti kalau teman-teman yang tertarik akan ada kontak untuk bisa juga bergabung dengan diskusi kita, dan sampai jumpa di Luncheon Story selanjutnya. Selamat sore. Dah.